Oke, selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah masuk di pertemuan kedua. Minggu lalu kita membahas mengenai algoritma sorting, yang mestinya kita membahas 4 algoritma. Kemarin sempat kita bahas 2. Nah, hari ini kita lanjutkan dulu untuk algoritma sortingnya. Nanti dilanjut dengan algoritma searching. Oke, mudah-mudahan waktunya bisa nutut. Nanti di tengah-tengah perkuliahan ada breakout seperti minggu lalu. Jadi untuk diskusi dengan teman-teman yang lain biar saling mengenal bagi yang belum kenal gitu ya. Saling lebih dekat lagi. Nah, nanti ada mungkin dua breakout atau 3 kalau waktunya nutut ya. Tapi kalau enggak ya mungkin 2 saja. Baik, saya langsung izin share screen terlebih dahulu. Oke, materi saya yang kemarin yang belum sempat dibahas adalah algoritma selection sort. Baik, kita langsung aja ya, kita bahas mengenai metode insertion sort. Maaf, ini kemarin sudah ya, ini insertion ya. Kita lanjut di slide berikutnya ya. Maaf. Nah, ini kita masuk ke metode selection sort. Oke, kalau di pertemuan sebelumnya ada bubble sort, di mana metode tersebut kita membandingkan satu persatu dari nilai data yang ada di dalam sebuah array. Nah, kemudian kalau yang insertion, kita ambil satu persatu, kemudian kita sisipkan di mana posisi nilai tersebut yang tepat. Ya. Kemudian untuk yang selection ini pastinya berbeda ya dengan yang sebelumnya. Selection ini kombinasi antara sorting dan searching. Nah, istilahnya gitu, tapi sebenarnya di sini masih kita belum bahas mengenai algoritma searching sebenarnya. Ya. Tapi dari algoritma ini menyebutkan bahwa ini adalah kombinasi sorting dan searching. Nah, jadi sebelum di sorting, di searching dulu. Gitu ya. Mencari dan memilih elemen nilai terkecil kalau kita mau mengurutkan secara ascending. Jadi kalau kita mau mengurutkan secara ascending, berarti kita cari nilai yang paling kecil dulu. Ya. Kemudian dibandingkan dan ditukarkan dengan elemen pada posisi yang tepat. Ya, jadi dibandingkannya bukan pada tetangga sebelahnya, tapi dibandingkan pada posisi yang seharusnya di mana. Misalkan awal dari nilai yang dicari, ini terkecil, paling kecil. Gitu. Ini kan ketika ascending, berarti posisinya ada di sebelah paling kiri. Berarti kita bandingkan dulu dengan posisi yang paling kiri. Ya, paling kiri, kalau memang benar di situ lebih besar, maka baru ditukarkan posisinya. Proses diulang terus hingga seluruh elemen akan menghasilkan data terurut. Ya, jadi prosesnya seperti itu ya. Mencari, memilih elemen yang paling kecil di antara yang belum terurut, ya, kemudian dibandingkan dan ditukarkan pada elemen berikutnya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini yang modelnya misalkan ada angka 4, nah ini 2 dan 3 ini sudah terurut, yang warna hijau ini anggap aja sudah terurut. Ya. Kemudian ada angka 5, 6, dan 4, nah dicari dulu, oh ternyata 4 adalah yang terkecil dari yang belum terurut. Akhirnya dibandingkan, kemudian dipindahkan atau ditukar posisinya dengan angka 5. Karena posisi 4 ya memang yang benar adalah di 5 ini. Akhirnya ditukarkan posisinya. Nah, modelnya kalau diilustrasikannya seperti ini, yang sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan itu agak cepat memang ya. Ini animasinya agak cepat. Jadi pertama-tama cari dulu mana posisi yang nilai yang paling kecil ya. Kalau dilihat dari algoritma ini ya, pengecekan dimulai dari data ke 1 ya, paling atas gitu ya. Anggap aja indeks yang paling atas adalah 0. Sampai dengan data ke n. Data ke n itu paling bawah. Ya.
tentukan elemen dengan nilai terkecil. Ya, cari, dibandingkan dulu mana yang paling kecil. Oh ini ketemu 0 misalkan, berarti 0 nanti akan ditukar. Ya. Tukar posisi elemen dengan nilai terkecil tersebut dengan elemen pada indeks yang ke 0. Ya, jadi ketika sudah ketemu, misalkan ketemunya angka 0, nah karena di sini memang urutannya kalau dilihat dari ilustrasi atau animasi ini, nilai yang paling kecil adalah 0. Nah, awalnya seperti ini ya, seperti awalnya. Nah, ini enggak terurut, cari O2 awalnya terkecil, tapi setelah ke bawah balik ada 0. Nah, akhirnya 0 ditaruh di paling atas. Terus cari-cari lagi mana yang paling kecil, taruh di baris berikutnya atau di urutan berikutnya. Itu juga seterusnya, cari paling kecil lagi, taruh di berikutnya lagi. Kayak gitu terus. Lakukan langkah 2 dan 3 untuk bilangan berikutnya sampai didapatkan urutan yang paling optimal. Jadi model dari algoritma selection sort seperti itu ya. Kita pilih dulu, dibandingkan dulu mana yang paling kecil dari angka-angka yang ada di dalam array. Kemudian kalau sudah menemukan yang kecil, tukarkan posisinya pada posisi yang tepat. Nah, ini misalnya untuk iterasi pertama akan dicari dengan nilai terkecil dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil atau data yang ke 0. Pada iterasi kedua akan dicari data kedua yang terkecil dan akan ditempatkan di indeks yang kedua atau data dengan indeks 1. Ya. Jadi kalau digambarkan di sini nomor 1 dipilih dari angka-angka yang ada ini ya, 29, 27, 10, 8, 76 dan 21 dibandingkan mana yang paling kecil. Oh ini 8 setelah dibandingkan 8-nya adalah paling kecil. Nah, kalau paling kecil dan di deretan paling awal itu belum terisi atau belum terurut ya istilahnya ya, maka ditukarkan posisinya. Ya, data pertama ditukar dengan elemen yang paling kecil, ditukarkan di sini. Sehingga 8 menempati posisi di sini. Nah, ketika sudah menempati posisi yang tepat, maka 8 ini sudah nggak boleh dirubah lagi. Nah, angka selanjutnya aja yang dibandingkan atau dicari lagi, mana yang paling kecil dari deretan angka yang ada. Ya, misalkan di sini ketemunya 10. Ya, berarti 10 harus ditukar dengan 27. Ya. Tukar posisi sini, 27-nya pindah ke sini. Ya, akhirnya di sini nanti jadi 10. Cari lagi 27, 29, 76, 21. Oh, 21. Berarti 21 ditukar dengan 27 yang ada di sini tadi. Begitu seterusnya sampai kondisi dari data yang ada terurut secara optimal. Nah, ini contoh kasus 1. Ini misalkan ada deretan angka di dalam sebuah array yang namanya A berdimensi 1. Array tersebut akan diurutkan secara ascending. Maka ilustrasinya seperti pada ilustrasi berikut. Nah, ini gambarnya ya. Jadi untuk mempermudah, ini ada pergeseran. Ya, nilai awalnya seperti ini. Ya, nilai awalnya. Ini awal sebelum diurutkan. Kemudian pada iterasi 1 atau di awal atau di langkah pertama, cari nilai yang paling kecil. Ya, bandingkan 27 banding ini cari, oh ternyata 2 lah ketemu yang paling kecil. Nah, karena 2 paling kecil, maka harus diletakkan di sebelah kiri. Nah, maka harus ditukar dengan 27, sehingga 2 menempati posisi di paling awal, 27 menempati angka 2 yang tadi, tukar posisi. Nah, berikutnya, nah, data ini yang kita urutkan. Kita cari lagi data yang paling kecil. Oh, ketemu 12. Ketemu 12, karena posisi 12 ini terkecil kedua, setelah angka 2 tadi, maka posisinya ada di deretan kedua atau di urutan kedua. Maka 80 dipindah ke sini. Nah, oke ya, sudah 2 angka yang terurut. Berikutnya, begitu terus cari yang terkecil, kemudian tukarkan dengan posisi pada deretan yang semestinya. Ya, begitu sampai dengan kondisinya terurut seperti yang ada di sini.
Oke, begitu. Untuk lebih detailnya, ini adalah posisi pergeseran per iterasi. Ini adalah iterasi pertama, proses kedua, proses ketiga, 4, dan 5. Ya. Jadi kalau jelaskan di proses 1 ya, proses 1 ini awalnya posisinya seperti ini. Angkanya tidak terurut dengan posisi seperti itu. Nah, pembandingnya ya dibandingkan ya 32 dibanding 75, posisinya masih belum berubah gitu ya. Kemudian 32 banding 69 masih lebih kecil 32 banding 58 masih lebih kecil 32 dibanding 21. Nah, ini ketemu yang agak lebih kecil. Nah, atau mungkin ini paling kecil. Oke. Sementara posisinya ada di sini dicatat. Ya, sementara posisi yang terkecil ada di situ. Ya. Kemudian bandingkan lagi dengan angka yang tersisa yaitu 40. Nah, karena 21 masih lebih kecil dari 40, maka posisi 4 inilah yang dianggap paling kecil. Ya. Setelah memastikan bahwa 21 adalah paling kecil, maka tukarkan posisi. Ya. Dari data ke 0 yaitu 32 di swap tukar posisinya dengan angka 21 yang ada di urutan ke-4. Gitu ya. Sehingga hasilnya seperti ini. 21 di sini, kemudian 32 ada di sini. Karena sudah ditukar posisi. Oke, begitu seterusnya ya seperti yang di urutan kedua ini. Karena 21 tadi sudah menempati posisi yang benar, maka tidak perlu dibandingkan lagi. Oke, saya kira jelas dari urutan perubahan nilai, ya, perubahan nilai, perbandingannya juga, pertukaran juga. Saya kira sudah jelas dari sini. Atau kalau memang ada yang belum paham dengan konsep atau algoritma dari selection sort ini, mungkin boleh diskusi. Mungkin kalau ada, silakan. Oke, nggak ada? Masih belum ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Nah, baik, ini adalah contoh dari program yang tadi sudah kita bahas, yaitu selection sort. Nah, dari contoh program ini, seperti minggu lalu, kita masuk breakout dulu. Nah, kita masuk breakout dulu nanti. Ini ya. Bapak Ibu, saya kira sudah punya ini ya, sudah punya programnya ya. Kemarin atau minggu lalu PPT ini sudah saya share atau di-share oleh Mas Hendy di Google Classroom. Yang belum download bisa download, yang sudah download bisa langsung copy paste. Nah, bisa copy paste ya, bisa langsung enak, biar cepat gitu ya. Bisa di copy paste, kemudian bisa langsung dipraktekkan. Ya, bisa dipraktekkan, kemudian dianalisis. Ya, kita nanti setelah mencoba di dalam breakout, kemudian kita balik lagi, kita bahas lebih detail mengenai algoritma ini. Oke, begitu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke breakout. Breakoutnya saya acak aja, Pak ya. Boleh. Ini banyak yang belum hadir ya. Ya silakan diacak, nggak apa-apa. Berapa menit, Pak? Breakout berapa menit, Pak? 10 menit Pak Jenal. Ya, 10 menit lah. Ya. Sambil saya juga keliling-keliling ke tiap-tiap room nanti. Ini saya buat 7 kelompok gitu, Pak ya? Ya. 7 kelompok ya? Atau 6? Sekarang masih 30-an. 30 orang. Ya, 6 aja, Mas. 6. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk berikutnya saya mulai dari sekarang.
Baik, Bapak Ibu, 10 menit tidak terasa kayaknya. Sudah habis aja waktunya ini. Oke, tadi saya lihat dari room per room, ya, jadi ada yang sudah lancar, ada yang baru persiapan, ada yang sudah jalan tapi belum paham. Nah, oke, nggak apa-apa ya, jadi kan kita belajar, kita kumpulkan bareng biar sama-sama belajar. Yang paling lancar tadi di room 4 kalau nggak salah ya, Pak Ardioto dan teman-temannya. Wah, ini bagus. Itu ada Pak Ardioto yang mungkin sudah paham dengan programnya, sharing dengan teman-temannya, sehingga teman-temannya juga akan lebih memahami ya. Baik, saya coba share screen lagi, lanjut tentang tadi. Tadi sudah dipraktekkan beberapa. Nggak tahu kalau room 1 tadi pada saat saya masuk masih persiapan sih, atau sudah dipraktekkan atau belum ya. Kemudian analisis lah. Nah, jadi dari program yang sudah dijalankan tadi kita coba analisis bagian program yang digunakan memasukkan data yang mana ya. Nah, kemudian apa sih fungsi dari program berikut? Nah, ini ya, di sini ada potongan program dari program yang tadi saya masukkan di sini. Ini kira-kira untuk apa? Ya. Oke, mungkin lebih gampangnya kita kembali lagi ke program sini ya, ke program yang tadi. Nah ini, oke, kalau pertanyaan tadi pertama, bagian program yang digunakan memasukkan data ke dalam array yang mana ya? Nah, mungkin Pak Ardioto tadi kayaknya sudah bisa menjelaskan ke teman-temannya, bisa dibantu saya Pak. Bagiannya. Kalau yang input itu untuk for yang pertama, Pak. Oke. Bagian yang ini ya Pak ya, jadi di sini ya. Oke. Oke, ini yang saya lingkari, saya kasih tanda kotak atau tanda merah ini adalah fungsi for. For ini digunakan untuk memberikan indeks pada data yang dimasukkan oleh user di sini. Ya, ini ya, masukkan angka ini adalah perintah untuk user agar memasukkan angka. Ya. Kemudian sebentar. Wah, ini karena perintahnya pakai printf ya. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak terbiasa ya pakai printf ya. Biasanya pakai cout mungkin. Ya. Kemarin pada saat algoritma pemrograman sempat dibahas nggak antara printf dengan cout? Tidak ya? Belum sempat dibahas itu ya. Tapi oke. Jadi printf atau cout itu fungsinya sama. Ya, fungsinya sama-sama untuk perintah mencetak ke layar. Ya, kalaupun ini diganti cout juga sama aja, ya bisa. Ya. Jadi di dalam C++ ada dua cara dalam mencetak perintah mencetak ke layar. Nah, ada printf, ada cout. Ya. Oke, kebetulan di sini saya coba menggunakan printf, ya biar mengenal gitu ya. Nah, ini masukkan angka. Oke, kalau yang atas sudah jelas ya, ini adalah deklarasi variabel. Variabelnya apa aja? Di sini ada I, J, N, IDX, TEMP, min, A. Nah, ini adalah semuanya adalah variabel yang digunakan dalam program ini. Ini hanya perintah untuk masukkan jumlah angka. Nah, ini fungsinya adalah untuk memberikan perintah atau memberikan batasan ya. Mau berapa angka sih yang Anda masukkan? Nah, gitu ya. Jadi perintah yang ini adalah perintah untuk maksimal ya, maksimal perulangan lah kayak gitu ya. Maksimal berapa angka yang ingin dimasukkan dalam data. Nah, gitu ya. Ini akan dimasukkan dalam variabel n. Yang dimasukkan dalam variabel n ini adalah angka maksimal. Angka maksimal. Misalkan saya masukkan angka 5, berarti nanti perulangannya adalah 5 kali. Atau saya memasukkan data sebanyak 5, gitu ya. Nah, n ini akan digunakan di dalam sini, ya. Karena n ini adalah batas akhir dari perulangan, maka n akan ditaruh di sini sebagai syarat perulangan dari for. Selama i lebih kecil daripada n, maka perulangan ini akan terus berjalan. Ya. Jadi i dimulai dari 0. Jadi perulangan ini dimulai dari i bernilai 0. Sampai dengan i lebih kecil daripada n. Nah, jadi kalau tadi saya masukkan angka 5, berarti selama i lebih kecil dari 5, ini perulangan akan terus berjalan.
Berarti, nah ini fungsinya ke sini nanti. Scan F, nah A yang ke I. Artinya, misalkan setelah saya masukkan angka 5, kemudian ada perintah masukkan angka, oke, saya masukkan angka, misalkan 2, oke, setelah enter, akan masuk ke dalam variabel A yang ke I. Ini adalah variabel array yang ke I, artinya indeks yang ke 0. Nah, berarti 2 ini akan masuk ke dalam variabel A yang ke 0. Ini. Kemudian saya masukkan lagi angka 9 misalkan. Enter, berarti akan dimasukkan ke dalam variabel A yang ke 1. Terus lagi 4 misalkan akan dimasukkan ke dalam variabel A yang ke 2. 3, A yang ke 3. Dan 5 misalkan. Masukkan ke dalam A yang ke 4. Nah, gini. Dan setelah 5 angka ini semua diinputkan, maka perulangan akan berhenti karena batasnya adalah 5. Ya, berarti di dalam array isinya adalah ini. 2, 9, 4, 3, 5. Gitu ya prosesnya di sini. Kemudian ada for lagi. Nah, ada for lagi. For lagi di sini I sama dengan 0, I lebih kecil N min 1, I plus plus. Artinya perulangan ini dimulai dari 0 selama I lebih kecil dari N min 1, maka I terus bertambah 1. Nah, di sini tadi saya tanyakan, min ini untuk apa sebenarnya? Nah, ada yang tahu? Balik lagi sini. Nah, ini min ini yang tadi saya tanyakan. Sampai di sini ya. Ada yang tahu? Min sama dengan A yang ke I, IDX sama dengan I. Tidak tahu. Pak Diato barangkali bisa membantu. Ini fungsinya min sama dengan A ke I dan seterusnya. Saya coba Pak Zainal. Ya, silakan Pak. Min sama dengan A indeks ke I itu untuk menentukan nilai terkecil. Ya, betul. Ya. Betul, Kemudian IDX, variabel IDX sama dengan I itu untuk menentukan nilai indeks. Ya, betul sekali. Oke Pak, dari 2 baris ini jelas ya, berarti min sama dengan A yang ke I, artinya saat ini angka paling minim, paling kecil itu dianggap A yang ke I, gitu ya, pada saat di baris ini. Jadi angka paling kecil, ya wis, berapapun angkanya, saya anggap di A paling I itu adalah paling kecil, berapapun angkanya. Dan indeksnya saya anggap di sini adalah indeks ke I. Sama dengan ini. Kalau 0 berarti 0. Indeks yang ke 0. Nah, berikutnya, karena kita harus memastikan bahwa angka yang terkecil lah yang kita ambil. Ya. Dan kita gunakan perulangan ini untuk membandingkan di sini. Nah, di sini kita bandingkan. Ya. If min lebih besar dari A yang ke C, ya, maka min sama dengan A yang ke C, indeks sama dengan C. Nah, artinya di sini, ketika tadi awalnya menentukan bahwa yang terkecil adalah A yang ke I, sekarang coba bandingkan, A yang ke I itu benar-benar minimal enggak? Nah, bandingkan dengan A yang ke J, artinya dibandingkan dengan nilai yang lain. Gitu ya. Min yang tadi di A ke 1 dibandingkan dengan A yang ke J. Min sama dengan A ke J. Nah, berarti jika ini ada if ya, if ini artinya percabangan atau decision, pertanyaan misalnya, apakah min lebih besar daripada A yang ke J? Ya. Jika iya, ya, jika benar, maka min adalah A yang ke J. Ya. Berarti ketika min itu lebih besar, tadi ya, A yang ke 1 gitu ya, kalau gampangnya ditulis A yang ke 1 atau yang ke I tadi, jika dibandingkan dengan A yang ke J, apakah lebih besar A yang ke 1 ini? Jika iya, maka A yang ke J lah yang kita jadikan min saat ini. Nah, gitu ya. Jadi, karena kita harus mencari yang kecil, berarti ketika yang besar, kita lemparkan
wah ini yang paling kecil ini, berarti min adalah yang ini saat ini. Nah, gitu ya. Terus indeksnya adalah yang ke C. Begitu terus ya, perulangannya akan berlanjut terus bandingkan dengan nilai lain sampai benar-benar menemukan min adalah A yang ke J berapa, gitu ya. Oke, sudah jelas ya sampai sini? Mungkin ada yang belum jelas? Oke, saya kira jelas. Setelah selesai proses pencarian di sini, ketemulah misalkan A yang ke tadi misalkan 5 ya, berarti A yang keempat, berarti A yang terakhir. Anggap aja ini yang paling kecil misalkan. Kemudian ini prosesnya di sini adalah pertukaran posisi. Nah, penukarannya bukan pada posisi sembarang posisi gitu ya. Artinya posisi yang diinginkan di sini adalah posisi pada indeks yang paling kecil. Ya, karena sebelumnya belum ada penempatan, ya, di sini akhirnya ditempatkan di paling kecil, yaitu A yang ke 0 posisinya. Ya, sehingga ketemunya misalnya tadi di A yang keempat, berarti posisinya ditukar dari 4 ke 0. Gitu ya. Ini prosesnya di sini, pertukaran posisi. Ya. Setelah ditukar posisinya sampai dengan terurut semuanya, tinggal kita melakukan pencetakan di sini. Ya. Hasil pengurutan for I sama dengan 0, I lebih kecil daripada N, I plus. Nah, ini tinggal mencetak aja A yang ke I. Itu programnya. Mungkin ada yang belum jelas barangkali. Silahkan boleh ditanyakan. Tidak ada ya? Jelas ya? Kalau jelas kita lanjut dulu. Nah, ya itu tadi metode pengurutan yang namanya selection. Ya, jadi ada proses pencarian ya, proses pencarian mana yang terkecil, kemudian kita tukarkan posisi pada indeks yang sesuai dengan posisi yang sebenarnya. Nah, kita lanjut sekarang ke metode quick sort. Nah, quick sort, nah, dari namanya aja nih, wah ini cepat ini mungkin ya. Oke, mungkin iya cepat. Ya. Tapi dari sisi algoritmanya pasti agak lebih ruwet pastinya. Di mana itu ya berbanding seperti itu pastinya. Kalau lebih rumit mungkin menghasilkan yang lebih gampang atau lebih cepat. Atau yang sederhana ya agak lambat, pastinya seperti itu. Ya, quick sort. Quick sort sering disebut metode partisi. Untuk meningkatkan efektivitas dari pencarian atau pengurutan ini, maka oleh sang pencipta ini ya, pencipta quick sort ini dilakukan penukaran dua elemen dengan jarak yang cukup besar atau cukup jauh. Ya, cukup jauh ini artinya pembandingannya enggak tetangga sebelah gitu ya, tapi dibuat agak jauh. Gitu ya. Mula-mula dipilih data tertentu yang disebut dengan pivot atau patokan. Ya, jadi mula-mula itu cari satu nilai dimanapun posisinya bebas ya. Jadikan nilai itu sebagai patokan. Misalkan di sini adalah X. Nah, kita anggap aja nilai itu kita masukkan dalam variabel X. Ya. Kemudian pivot dipilih untuk mengatur data di sebelah kiri agar lebih kecil daripada pivot dan data di sebelah kanan agar lebih besar daripada pivot. Ya. Jadi fungsinya pivot ini adalah untuk patokan. Ya, saya gambarkan gini ya. Saya punya patokan 1. Nilainya berapapun, saya anggap aja ini nilainya 21 lah misalkan. Ini saya ambil dari posisi yang pertama misalkan. Oke, saya jadikan sebagai pivot di sini, angka 21. Ya, fungsinya untuk apa? Nah, karena ini adalah patokan, maka di sini difungsikan untuk memilah istilahnya. Memilah antara nilai yang lebih kecil daripada pivot ini dan juga lebih besar. Ya. Jadi nanti yang ke kanan ini adalah lebih besar daripada 21. Ya.
Jadi angka yang lebih besar. Kemudian kalau yang ke kiri ini lebih kecil. Ya, lebih kecil daripada 21. Ini lebih besar. Berarti kalau di sini misalkan ada 25, 29, 38, misalkan gini ya. Atau nggak terurut juga boleh ya. Atau misalkan gini ya, 25. Yang penting di sini lebih besar dulu dari 21. Misalkan nggak urut juga nggak apa-apa. 23. Di sini ada 22. Nah, ini bisa. Terus di sini misalkan 2, 8, 7, 3, 5 misalkan. Ya, seperti ini ya. Jadi pivot fungsinya untuk mengatur data di sebelah kiri adalah lebih kecil daripada pivot dan sebelah kanan agar lebih besar daripada pivot. Ya. Pivot ini diletakkan pada posisi ke J sedemikian hingga data antara 1 sampai dengan data J min 1 itu lebih kecil. Nah, di gini. Anggap aja ini adalah J. Nah, J min 1 di sini, ini J min 1 dari data 1 sampai sini adalah lebih kecil. Sedangkan J plus 1 sampai dengan ke N ini adalah lebih besar. Itu modelnya, model apa? Pengurutannya seperti itu. Ya. Kemudian sedangkan data pada posisi ke J plus 1 sampai ke N dan nilai lebih besar daripada X. Nah, itu ya. Mungkin dari sini ada yang masih bingung dengan algoritma ini? Banyak ambil pivot angka berapapun, boleh di posisi berapapun, kemudian letakkan aja anggap aja ini posisi tengah, kemudian bandingkan angka yang setelahnya atau yang lainnya. Oh berikutnya, oh ini lebih besar, berarti taruh sebelah kanan. Oh ini lebih kecil, taruh sebelah kiri. Oh, besar lagi, kanan lagi, besar lagi, kanan lagi, itu seterusnya. Sampai nanti ada langkah berikutnya. Ini belum selesai, ya. Jadi langkahnya nggak sampai di sini aja. Nanti ada langkah berikutnya. Oke. Nah, biar gampang, gambarnya kayak gini. Gambarannya. Ada sebuah data, ya. Ada berapa namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 angka di dalam sebuah array. Nah, anggap aja 23 ini saya ambil atau saya jadikan sebagai pivot. Pivot kemudian kita tarik ya gampangnya, tapi sebenarnya enggak ya, kalau di dalam program enggak sampai narik kayak gini ya. Kita enggak perlu melakukan sesuatu, yang pasti 23 itu yang kita jadikan sebagai patokan. Kemudian kita bandingkan 46 dengan 23. Oke, 46 banding 23 lebih besar, taruh sebelah kanan di sini. 12 banding 23, oh lebih kecil, taruh sini. 25 lebih besar, taruh sini. 57 lebih besar, taruh sini. 34 lebih besar lagi, 27 lebih besar, 23 karena sama, berarti anggap aja lebih kecil di sini. 16 taruh sini. Nah, sehingga yang sebelah sini adalah lebih kecil daripada 23, yang sebelah sini lebih besar daripada 23. Nah, itu adalah iterasi pertama, namanya gitu ya. Ini adalah iterasi pertama atau langkah pertama. Nah, langkah kedua kita bagi di sini ya. Di sini antara sebelah kiri dan sebelah kanan ini kita bagi sendiri-sendiri. Kita ambil lagi pivot. Ya, di sini ada 12, kita jadikan sebagai pivot atau patokan. Kemudian bandingkan 23 dengan 12 lebih besar, 16 lebih besar dari 12 ya, taruh sebelah kanannya. Pokoknya yang lebih besar daripada pivot harus ditaruh di sebelah kanan. Ya. Kemudian yang ini 46 kita jadikan sebagai pivot. Bandingkan dengan angka yang lain 25 lebih kecil, taruh sini. 57 lebih besar, taruh sini. 34 lebih kecil, taruh sini. 27 lebih kecil, taruh sini. Begitu seterusnya, selama belum urut, maka kita akan mengambil satu nilai lagi yang belum terurut. Ya, kecuali tadi ya, kalau 23 tadi udah nggak boleh,
atau 12 di sini tadi juga sudah tidak bisa, atau 46 yang di sini tadi juga sudah tidak dibandingkan lagi, sudah sesuai dengan posisinya lah. Gitu. Oke, 23 kita bandingkan, nah kita ambil sebagai pivot, bandingkan dengan angka sebelahnya. Ternyata lebih kecil daripada 23, taruh sebelah sini. 25 kita jadikan sebagai pivot. Nah, 25 bandingkan dengan 34, ternyata lebih besar, taruh sini. 27 banding 25 lebih besar, taruh sini. Ya begitu. Nah, berikutnya sampai terakhir ketika belum terurut, maka ambil lagi satu pivot, bandingkan dengan sebelahnya. Ketika lebih kecil taruh sebelah kiri, ini sudah nggak ada, sudah benar, dan akhirnya seperti ini. Oke. Di paling bawah ini adalah urutan yang sudah optimal. Oke, modelnya seperti itu. Pasti dengan gambaran ini sudah terlihat secara programnya juga agak rumit. Ya. Oke, kita lihat aja dulu. Nah, ini gambarannya yang sama sebenarnya ya, dengan ini tadi, sama. Cuma di sini digambarkan menggunakan seperti bagan ini. Jadi sama ya, tadi ini 12 diambil jadikan pivot, 35 dibanding dengan 12 lebih besar taruh sebelah sini, 9 lebih kecil taruh sebelah sini, 11 lebih kecil taruh sebelah sini, 3 lebih kecil taruh sini, 17 lebih besar. Nah, gitu ya sama, ini sama modelnya. Oke. Selama yang masih terhubung kayak gini, gambarannya ya, masih jadi satu, ini artinya belum terurut. Kalau sudah terpisah, sudah urut. Prosesnya sama. Ini tadi hanya untuk menggambarkan dengan nilai-nilai yang lain aja. Oke, lebih jelasnya kayak gini. Nah, metode quickshot ini sebenarnya ada dua cara. Ya. Ada dua cara. Tadi yang pertama, seperti itu modelnya ya, ambil pivot, bandingkan, ini satu arah. Ya, satu arah. Nah, ada lagi quickshot menggunakan dua arah. Artinya dibandingkan dari kiri dan kanan. Ya. Pivot dipilih dari data pertama tiap bagian maupun subbagian. Tetapi sebenarnya kita bisa sembarang data sebagai pivot. Tadi ya sembarang ya, mau di sebelah kiri, sebelah kanan, tengah, silahkan, nggak apa-apa. Untuk pivot bebas. Ya. Metode quickshot bisa kita implementasikan menggunakan dua cara. Pada kedua cara, persoalan utama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita meletakkan suatu data pada posisinya yang tepat sehingga memenuhi ketentuan di atas. Dan bagaimana menyimpan batas-batas subbagian. Nah, ini mungkin tadi yang agak susah tadi kan, ketika kita sudah memposisikan kayak gini, kemudian kita subbagiannya gimana ini? Nah, kan agak sulit. Ya. Untuk mempercepat penempatan suatu data, kita bisa bergerak dari dua arah, kiri dan kanan. Caranya adalah dengan sebagai berikut. Nah, misalnya, kita mempunyai 10 data, atau N sama dengan 9. Kalau dari indeks 0, 1, 2, 3, sampai 9. Nah, modelnya kayak gini, data ke paling kiri kita anggap sebagai I sama dengan 0, sedangkan data paling kanan kita anggap sebagai J sama dengan 9. Pertama kali ditentukan I sama dengan 0 untuk bergerak dari dari kiri ke kanan, dan J sama dengan N atau nilai paling akhir untuk bergerak dari kanan ke kiri. Proses akan berhenti jika nilai I lebih besar daripada nilai J. Jadi nilai ini nanti akan dibandingkan ya. Oke, nanti ada di proses berikutnya. Sebagai contoh, kita akan menempatkan elemen pertama 12 pada posisi yang tepat dengan bergerak dari dua arah, dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, secara bergantian. Dimulai dari data terakhir, bergerak dari kanan ke kiri, J dikurangi 1, dilakukan pembandingan data sampai ditemukan data yang nilainya lebih kecil daripada 12. Ya. Yaitu 3, dan kedua elemen data ini ditukarkan posisinya, sehingga memperoleh data seperti ini. Ya, jadi data awal tadi
Ya, awalnya. Ya, di sini ya 12 ini jadi pivot. Ini 12 ini jadi pivot. Kemudian membandingkan nilai Ini ya. Nilai berikutnya dengan 12. Ternyata 12 ini lebih besar daripada 3. Maka ditukarkan posisinya. 12 ada di sini dan 3 harus ada di sebelah kirinya angka 12. Ya. Kemudian setelah itu bergerak dari kiri ke kanan, dimulai dari data 3 ditambah 1. Dilakukan pembandingan pada setiap data yang dilalui dengan 12. Sampai ditemukan data yang nilainya lebih besar daripada 12, yaitu 35. Ya, ketemu 35. Oke. Kedua data kita tukarkan sehingga diperoleh angka seperti ini. Ya, ternyata kalau diilustrasikan menggunakan data seperti ini, modelnya agak berbeda ya dari yang tadi. Ya. Oke, 3 sudah, 12 sudah. Oke. Berikutnya, bergerak lagi dari kanan ke kiri, dimulai dari 11, ya, dari 11, dan ternyata data 11 lebih kecil daripada 12. Kedua data ini ditukarkan sehingga diperoleh data seperti ini. Nah, yang tadi 11 ada di sini, karena ketemu dibandingkan 12 ternyata 11 lebih kecil, maka tukarkan posisinya. Posisi ditukar. Ya, yang 11 ke kiri, yang 12 ke kanan. Oke. Kemudian dimulai dari 9 bergerak dari kiri ke kanan. Pada langkah ini ternyata tidak ditemukan data yang lebih besar daripada 12. Oke, jadi sebagai pivot di sini ternyata sudah nggak ada lagi data yang nilainya lebih kecil dari 12. Maka di sini posisinya sudah sesuai. Sudah terkecil, kecil dari 12 sudah ada sebelah kiri, yang besar sudah ada di sebelah kanan. Gitu ya. Hal ini berarti proses penempatan data yang data 12 telah selesai. Ya, berarti 12 sudah posisinya sudah tepat. Gitu ya. Sehingga semua data yang lebih kecil dari 12 berada di sebelah kiri dan data yang lebih besar daripada 12 berada di sebelah kanan. Nah, kalau kita gambarkan dengan model yang tadi kayak gini, 12 sudah posisinya sudah tepat di sini. Tinggal kita lanjut dengan pengurutan yang sebelah sini dan juga sebelah sini. Ya. Begitu proses pengurutan dan akan berlanjut terus sampai kondisi terurut secara optimal. Ya, jadi modelnya kayak gitu ya. Boleh dari kiri ke kanan. Ya, kalau tadi dari kiri ke kanan dibandingkan, jadi satu mewakili pivot, satunya mewakili data yang dibandingkan. Sehingga bentuk seperti ini. Nah, oke, ini adalah contoh programnya. Nah, program quicksort ini pastinya lebih panjang ya, karena tadi ya yang saya sampaikan ketika sebuah algoritma itu rumit, biasanya itu lebih bagus kinerjanya. Nah, karena gini, quicksort kemungkinan akan lebih cepat dalam melakukan pengurutan dibandingkan dengan algoritma yang sebelumnya. Sehingga di sini juga agak rumit algoritmanya. Ya. Oke, di sini ada contoh program, mungkin nanti bisa dicoba juga. Nah, lumayan agak panjang, ada 2 halaman. Tapi saya kira tadi pada saat mencoba tinggal copy paste saja ya, lebih gampang. Ya. Baik, mungkin saya jelaskan aja dulu di sini. Quicksort ini menggunakan rekursi. Ya, ini rekursi. Rekursi ini apa sih? Nah, semacam function itu ya. Kalau kemarin di algoritma pemrograman sudah belajar function. Nah, kita gunakan di sini. Ini ada namanya quicksort. Ini namanya function quicksort. Sudah di sini ada parameternya. Kemudian ini adalah variabelnya. Dan ini adalah rumus untuk mencari nilai tengah kalau ini ya. Integer pivot. Nah, kalau ini caranya menggunakan
ini ya, ARR left plus right dibagi 2. Berarti ini posisinya di tengah-tengah yang kita jadikan sebagai pivot. Ya, untuk mempartisi atau membagi tadi ya. Tadi kan contohnya yang di awal itu langsung di indeks yang ke 0 aja kita jadikan sebagai pivot. Boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau ini program ini menyatakan bahwa pivot adalah ya array, ini ARR ini array left plus right dibagi 2. Jadi nanti yang dijadikan sebagai pivot adalah ARR ke berapa? Ya, setelah misalkan tadi 0 ditambah 9 ya bagi 2. Nah, hasilnya adalah 4,5 misalnya ya. Nah, kita ambil 4-nya aja. Oke, 4. Berarti yang dijadikan pivot adalah ini ARR indeks yang keempat. Kalau di program ini. Ya. Kemudian while I lebih kecil J. Selama I lebih kecil daripada J, maka perulangan akan terus berjalan. Dan selama array ke I masih lebih kecil daripada pivot, maka I++. Nilai I akan ditambah terus. Dan selama ARR J lebih besar daripada pivot, maka J min. Gitu ya. Kemudian if jika I lebih kecil atau sama dengan J, maka nah, di sini ada posisi penukaran di sini ya. Jika ketemu I, oh nilai I-nya ini lebih kecil atau sama dengan J, maka kita tukarkan posisinya. Nah, ditukarkan. Kemudian I++ J min. Jadi I ditambah 1, J-nya dikurangi 1. Oke, untuk di sini. Berikutnya. Oke. Wah, ini saya ketutupan ini. If, maka saya nggak kelihatan nih. Oke, ya. Oke. If left lebih kecil J. Nah, di sini sampai di sini ya ini fungsinya. Jika left lebih kecil daripada J, maka lakukan ini quick sort. Nah, dia manggil dirinya sendiri ya. Ini recursion. ARR, left, J. If jika I lebih kecil daripada kanan, maka lakukan yang ini. Nah, oke, dari atas tadi sampai di sini ini adalah function atau recursion tadi ya. Nah, baru di sini ini program utamanya. Ya, program utama integer I n data 50. I ini adalah variabel ya. Masukkan banyak data. Mau berapa data yang mau diinputkan di dalam array. Terserah di sini karena programnya meminta berapa Anda memasukkannya. For I, nah for I sama dengan 0, I lebih kecil n, I++. Jadi ini perulangan yang digunakan untuk pembacaan indeks ya. Dari I sama dengan 0 sama dengan I ke N. I sama dengan N. I lebih kecil daripada N. Ya, N-nya tergantung tadi inputan. Kalau dimasukkan 5 ya berarti nanti di sini adalah 5, kalau 10 ya 10 gitu ya. Ya. Berikutnya, masukkan data. Nah, ini ada proses pemasukan data seperti yang tadi ya, sama di pengurutan yang sebelumnya juga sama seperti ini. Akan dimasukkan ke dalam data yang ke I. Data ke 0, data ke 1, data ke 2, dan seterusnya. Ya. Data sebelum diurutkan. Nah, ini adalah proses untuk menampilkan data yang belum diurutkan. Ya. Jadi data-data yang tadi sudah dimasukkan pada saat di sini, ya, misalkan saya acak 9, 3, 5, 2, 4, misalnya gitu ya, jadi nggak urut, maka akan muncul data nggak urutnya di sini. Ya, data ke I sesuai dengan inputan yang di sini tadi. Oke, berikutnya di sini adalah proses pengurutannya. Nah, ini memanggil dari
function quick sort tadi. Ya, function quick sort, kemudian memasukkan datanya berapa. Oke, ini kemudian ini parameter ya, parameter yang tadi di apa ini tadi, function quick sort tadi. Ya, ini ada proses pengurutan di sini. Kemudian hasil pengurutannya, tinggal menggunakan for untuk perulangan, memanggil indeksnya, dan yang dipanggil adalah data ke i. Oke, begitu penjelasan atau analisis dari program ini. Memang yang pasti memang agak rumit. Oke, yang rumitnya di sini ya, ini adalah function untuk pengurutannya. Kalau di program utama tadi tinggal memanggil saja. Jadi kalau di program utama ini hanya memberikan inputan, kemudian memanggil function pengurutan, ya, tinggal menampilkan hasilnya. Begitu. Oke, mungkin masih jam 7:30 lah. Kalau ada yang mau mencoba, langsung silahkan. Atau ada sudah mencoba? Ada yang sudah mencoba belum ya? Atau kalau boleh tanya, kalau ada pertanyaan boleh tanya dulu. Boleh, silahkan kalau ada yang mau tanya. Wah, sudah selesai untuk materi sorting. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah di materi sorting ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Atau mau mencoba dulu? Wah, boleh, silahkan. Oke, silakan dicoba dulu ya, nggak apa-apa, silakan dicoba dulu untuk ini algoritma sorting menggunakan quick sort ini, tinggal di copy paste saja, kemudian tinggal lihat hasilnya. Yang terpenting dari baris per baris ini bisa dipahami apa prosesnya, bagaimana prosesnya. Oke, Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau tanya dulu. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, mungkin saya yang tanya. Nah, saya yang tanya dulu. Dari program ini, ya, siapa aja yang bisa membantu menjawab. Dari program ini, kira-kira tadi kan di quick sort ini kan ada dua macam ya model pengurutannya. Ada yang satu arah dari kiri saja, dan ada yang dua arah kiri kanan. Nah, yang ini, yang program ini, kira-kira yang mana ini? Yang dari kiri kanan, ataukah dari kiri saja? Ada yang bisa membantu? Dari kiri kanan, atau dari kiri saja? Atau dua arah, atau satu arah? Ya, kalau dilihat dari di sini tadi ya, penjelasannya memang ada dua macam model pengurutannya. Yang ini tadi ya dua arah ya, dari kiri kanan pakai I dan J. Yang di sini tadi modelnya dari satu arah ya. Maka 12 dipakai, nah, diurutkan. Kira-kira yang ini dua arah atau satu arah? Ada yang bisa mengira-kira? Ya? Dua arah, Pak. Dua arah, ya betul. Dua arah. Dari mana nih? Kelihatan dua arahnya dari mana? Itu kan ada left plus right. Wah, left plus right ini menandakan dua arah? Ya, yang diambil tengah-tengah. Pivotnya. Pivot jadi itu bebas, boleh di tengah, boleh di pinggir. Kalau pivot lah ya. Iya. Boleh di tengah, boleh di pinggir. Nah, terus yang
kira-kira yang mana sih yang yang tadi dilihat perbedaan? Oh, ini dari kiri kanan, ini dari kanan aja atau dari kiri aja? Ada bagian recursion-nya, Pak. Di bawah recursion itu kan ada yang apa namanya? Yang quick sort, yang terus Yang dalam ini? kurung yang iya betul. Iya yang itu, Pak. Yang ini yang atas ya? Iya betul yang itu, Pak. Oke. Mungkin ada jawaban lain? Nah, barangkali kalau ada. Apakah sudah benar itu? Oke. Oke, jadi di sini ini memang dari dua arah, ya, dari dua arah pembandingannya biar lebih cepat, gitu ya. Sehingga dari program ini mungkin bisa lebih optimal dalam melakukan pengurutan, ya. Dan itu terlihat dari pertama tadi sudah disampaikan ya, di sini pivotnya Pak ada di tengah-tengah. Oke, mungkin biar memudahkan untuk membagi kiri kanan, pembandingnya ditaruh tengah. Nah, makanya di sini pivotnya ditaruh ngambil dari indeks yang tengah. Gitu ya. Oke, ini dari satu ya. Kemudian di sini perulangannya ya selama I lebih kecil daripada J. Nah, karena di sini ada dua indeks pembanding dan dia akan melakukan perbandingan. Selama I-nya lebih kecil daripada J, maka ini perulangan akan terus berlanjut. Gitu ya. Kemudian yang lebih terlihat lagi perbedaannya adalah di situ tadi ya, yang tadi Pak Erli sampaikan ya. Oke, di sini ada proses penukaran. If left, nah di sini ya, left lebih kecil daripada J, maka di sini dilakukan quick sort, pertukaran atau pengurutan di sini. Nah, ini ada left, ada right. Nah, sehingga terlihat bahwa tadi memang ini adalah algoritma yang menyesuaikan dengan algoritma yang ini, ya, yang dari dua arah. Oke, saya kira Bapak Ibu sudah lebih memahami ya dari program yang ada ini. Baik, untuk algoritma pengurutan saya kira cukup ya. Kita lanjut ke algoritma pencarian atau searching. Baik, ini saya tutup dulu untuk saya ganti slide. Oke, ini berikutnya algoritma pencarian. Oh, tadi ada yang menjawab Mbak ini ya, Bu Susmince tadi yang menjawab dua arah. Oh ya Bu, dua arah betul. Oke, kita lanjut ya ke sini ya. Algoritma pencarian atau searching. Pencarian data atau searching. Pencarian adalah proses mengumpulkan sejumlah informasi di dalam memori komputer. Kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan. Di proses pencarian adalah mengumpulkan data dulu. Datanya ada apa saja sih di situ, ya. Setelah dikumpulkan, dicari mana yang dibutuhkan. Nah, algoritma pencarian adalah algoritma yang menerima sebuah kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari data dengan kunci tersebut. Nah, karena pencarian itu pasti harus ada kata kuncinya gitu ya. Pada saat kita mencari sesuatu, ya harus ada kata kuncinya. Mencari sandal, mencari sepatu, ya, mencari buku, mencari jarum. Nah, harus ada kata kuncinya itu. Kalau tidak ada, ya kita nggak bisa nyari. Mau nyari apa? Nggak tahu nih, saya nggak tahu nyari apa ya saya. Nah, gitu ya. Jadi harus ada kuncinya sebagai penyama dengan kondisi yang ada. Ya, cari sepatu yang warnanya coklat, cari. Oh itu, sepatu warna coklat. Nah, ketemu gitu ya. Kalau nggak ada kuncinya, tadi bingung. Aduh, tadi nyari apa ya? Nah, bingung jadinya. Harus ada kunci. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu
data yang dicari ditemukan atau sukses, atau tidak ditemukan, unsukses. Ya, pasti ya, ketika kita mencari sesuatu, kemungkinan akan ketemu atau tidak ketemu. Ya. Atau mungkin di sini ada pilihan lagi, error gitu ya. Nah, itu berarti programnya yang salah. Kalau programnya sudah sesuai, algoritmanya sudah benar, ya, kemungkinan tetap ada dua, sukses dan unsukses pasti. Ketika datanya ada, sukses. Ketika datanya nggak ada, maka nggak sukses dalam menemukan. Pencarian dalam aktivitas sehari-hari. Wah, ini ya sebenarnya banyak ya, atau kita mungkin sering melakukan pencarian, pasti ya. Kalau di kehidupan sehari-hari, mungkin ini contohnya Pak Pos sedang mencari alamat. Dia akan melihat kuncinya berarti di suratnya, alamatnya di mana ini, nomor berapa rumahnya, namanya siapa. Nah, itu adalah kunci. Kemudian dicari, oh nomor rumahnya ganjil, berarti ini ganjil. Oh ini nomornya, ketemu. Ya. Atau pada saat kita mencari buku di perpustakaan, mau nyari buku tentang algoritma pemrograman, cari. Aduh, nggak ada, misalkan gitu ya, berarti nggak ketemu. Atau mencari barang, pada saat kita di gudang, nyari barang, barang juga banyak sekali. Ini kalau banyak sekali berarti harus nyari satu persatu. Nah, gitu ya. Jadi mungkin kita sudah sering sekali melakukan pencarian baik secara manual seperti ini atau secara digital. Nah, pada saat kita mencari data di Excel misalkan, mencari nomor telepon di Excel atau mencari nama seseorang di Excel, ya. Atau mungkin mencari yang lain lah, ya, atau di Google, misalkan, atau di Google. Nah, itu juga melakukan pencarian. Ya. Teknik pencarian ada dua teknik, yaitu pencarian secara sekuensial dan juga pencarian secara biner. Jadi ada dua ini ya. Kalau sekuensial itu modelnya seperti manual, atau kalau kemarin kita ibaratkan di pengurutan itu seperti pengurutan yang bubble, membandingkan satu persatu gitu ya. Setiap data yang ada kita bandingkan, sampai dengan sama ketemu dengan kunci. Nah, key-nya berapa, angkanya ada nggak di situ? Kalau ada berarti ketemu. Kalau nggak ada sampai selesai, ya berarti nggak ketemu. Ya. Jadi pencarian sekuensial ini yang paling sederhana, ya yang mungkin paling kurang bagus istilahnya gitu ya. Tapi bisa digunakan. Ya. Yang kedua ada pencarian biner. Pencarian biner ini, karena biner itu dua ya. Nah, berarti nanti dalam melakukan pencarian dibagi dua. Ya, mungkin ini lebih cepat. Dibagi dua, kemudian dibagi dua lagi, sampai dengan ketemu. Oke, itu modelnya dari teknik pencarian sekuensial dan pencarian biner. Nah, perbedaannya dari dua teknik ini ya, yang pertama pencarian sekuensial itu data dalam keadaan acak atau tidak urut. Jadi bisa melakukan pencarian meskipun datanya itu acak atau tidak terurut. Nah, ini kelebihannya sekuensial. Tapi mungkin lama gitu ya. Tapi ini lebih bagus dalam kondisi data tidak terurut, nggak masalah. Kalau memang datanya ada pasti ketemu. Kalau datanya nggak ada ya nggak ketemu. Nah, pasti. Nah, sedangkan untuk yang biner syaratnya data sudah dalam keadaan urut. Kalau nggak urut bagaimana? Ya mungkin bisa ketemu, bisa juga nggak ketemu. Nah, angin-anginan jadinya ya, kalau nggak urut. Nah, makanya di sini disyaratkan kalau bisa diusahakan pencarian biner itu sudah dalam kondisi urut. Kalau nggak urut, saya yakin tidak optimal. Bisa jadi datanya ada, tapi nggak ketemu. Ya, coba kita lihat nanti modelnya bagaimana, kok bisa seperti itu. Oke, kita masuk ke pencarian yang pertama dulu, pencarian berurutan
atau sequential sort. Metode pencarian yang paling sederhana, ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sequential searching ini adalah metode pencarian yang sederhana, yang gampang dipahami lah istilahnya. Dari sisi algoritmanya juga lebih mudah. Ya. Prinsipnya, data dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan data yang dicari atau kunci tadi, sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Ya, jadi ya konsepnya atau prinsip dari kerjanya sequential searching ini membandingkan satu persatu. Nah, jadi kalau kita mencari satu buah sepatu misalkan ya, dari banyak sepatu yang ada di depan rumah misalkan ya, kita bandingkan ini gandengannya yang mana ya misalkan ya. Satu persatu dibandingkan, oh ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok, sampai ketemu yang cocok. Nah, modelnya adalah seperti itu, bandingkan satu persatu. Data ini cocok nggak ya dengan kuncinya? Cocok nggak ya dengan kuncinya? Ketika dicari belum ketemu, belum sama, ya artinya datanya belum ada atau nggak ketemu. Pencarian melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data. Ya, jadi karena di sini sequential searching ini membandingkan satu persatu, sehingga datanya ya semua dibandingkan atau dicari semuanya, dibandingkan dari kalau data 100 ya dibandingkan dengan 100 data. Kecuali kalau memang udah ketemu, ya sudah nggak dicari lagi. Misalkan gitu ya, seperti nggak selalu sampai data terakhir. Tapi kalau misalkan datanya di paling akhir, ya mau nggak mau harus membandingkan terus, bandingkan terus sampai data terakhir. Pada setiap pengulangan dibandingkan data ke I dengan data yang dicari atau kunci. Apabila sama, berarti data telah ditemukan. Gitu ya. Jadi bandingkan, diulang terus sampai data yang ke N atau sampai data yang terakhir. Ketika sampai data terakhir dan nggak ada yang sama, ya berarti data tidak ditemukan. Itu ya konsep dari sequential. Nah, sebaliknya apabila sampai akhir pengulangan data tidak ada yang sama, berarti data tidak ditemukan. Ya, itu sangat simpel untuk algoritmanya. Nah, gambaran dari algoritma sequential searching seperti ini. Mula-mula kita punya indeks I gitu ya. I sama dengan 0. Kemudian kita punya variabel ketemu, kita nilaikan false dulu. Artinya pada saat program berjalan awal ketemu masih 0 atau belum ketemu lah ya. Atau ketemu sama dengan false. Nah, selama tidak ketemu dan I lebih kecil daripada N, kerjakan baris keempat. Jadi ini pengulangan ini akan terus berlangsung selama belum ketemu atau kunci belum ada yang sama dengan data yang ada dan nilai I atau indeks tadi masih lebih kecil daripada N, maka akan mengerjakan terus baris keempat. Jika data ke I sama dengan X, maka ketemu sama dengan true. Nah, kalau data kuncinya ada yang sama dengan data ke I, maka dianggap ketemu atau ketemu sama dengan true. Tapi jika tidak, maka I sama dengan I plus 1. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan data tersebut dan bukan atau tidak sama, maka nilai indeksnya bertambah lagi untuk membandingkan dengan nilai sebelahnya. Belum ketemu lagi, tambah lagi indeksnya untuk membandingkan di sebelahnya lagi. Itu terus sampai ketemu. Jika ketemu, maka I adalah indeks dari data yang dicari. Jadi kalau sudah, oh ini sama ini, berarti indeksnya berapa ini? Catat, gitu ya. Ketika nanti ditanya, ini ketemu, ya ketemu di mana? Oh di indeks kesekian, atau di urutan kesekian, atau di posisi sekian. Itu bisa dijawab atau dikeluarkan hasilnya. Jika tidak, maka data tidak ditemukan.
Jadi ketika bandingan terus, tidak ada yang sama nilainya, maka data dipastikan tidak ditemukan atau tidak ada. Baik, ini adalah contoh program dari algoritma sequential search atau pencarian secara sekuensial. Oke, ini programnya yang sederhana, dan programnya ini nilai-nilainya sudah diinputkan. Oke, silahkan dicoba. Nah, seperti yang tadi ya, kita masuk ke breakout lagi, untuk mencoba program ini sambil didiskusikan lagi. Oke. Nanti yang akan saya tanyakan ini ya, berkaitan dengan nanti user. Nah, ketika sudah dicoba nanti bisa dimodifikasi. Nah, sekarang kita coba modifikasi. Kalau contoh program ini, programnya adalah program yang angka-angkanya statis, tidak bisa diubah. Jadi nggak bisa, kalau saya memasukkan angka berapa sih, 100, 200, nggak bisa. Karena di sini sudah statis, nilai-nilainya sudah dimasukkan. Nah, kita nanti coba untuk membuat program yang dimodifikasi, yaitu user dapat menentukan berapa jumlah nilai yang diinputkan. Nah, seperti yang tadi pada saat kita mencoba untuk yang selection sort. Tadi ya ada masukan data. Nah, seperti itu contohnya bisa dipakai nanti untuk di sini. Kemudian user dapat memberikan nilai input sendiri secara bebas. Kemudian tampilkan kembali data yang telah diinputkan oleh user. Berikutnya lakukan pencarian. Jika data yang dicari ada, tampilkan output, angka yang dicari, status pencarian, dan di posisi berapa. Jika data yang dicari tidak ada, tampilkan output, angka yang dicari, status pencariannya, dan juga posisi berapa. Nah, ini seperti yang ini ya, ini contoh hasil outputnya di sebelah kanan. Mau mengisi berapa data? Nah, ini saya lebih gampang kan kayak gitu ya. Mau mengisi berapa data? Ya, ini sebelah kanan. Kemudian saya masukkan 6 misalkan di sini contohnya. Ya, di sini ya. Masukkan angka 6. Masukkan data ke 1. Oke, saya masukkan 4, 6, 9, 2, 1, 5. Sampai data yang ke 6 ini. Berikutnya tampilkan. Ya, ditampilkan angka-angkanya seperti ini. Sesuai dengan inputan tadi ya, 4, 6, 9, 2, 1, 5. Sama. Cuman ditaruh di satu baris seperti ini. Kemudian masukkan data yang dicari. Mau cari angka berapa sih? Oh, angka 2. Oke. Ketika sudah di enter angka 2-nya, maka ini hasil pencariannya. Angka yang dicari adalah 2. Status ditemukan di posisi ke-4. Ya. Oke ya, jadi posisi 1, 2, 3, 4. Jadi posisi ini bukan indeks ya. Kalau indeks nanti indeks sendiri, kalau indeks berarti indeks yang ke-3. Ini tapi ini posisi ya, di posisi yang ke-4 karena dihitung dari 1. Nah, begitu juga ketika pencarian tidak ditemukan atau tidak ada, sama ya kayak tadi ya. Datanya diinputkan, kemudian ditampilkan, dimasukkan kuncinya, nyari nilai berapa, kemudian nah ini hasilnya ya. Angka yang dicari 3, status tidak ditemukan, posisi ke strip. Oke, silakan nanti dicoba. Tapi jangan mikir ini dulu. Nah, yang penting dicoba dulu ini, biar ini jalan dulu. Kalau ini jalan, nanti baru dimodifikasi. Begitu? Oke, kita breakout sekarang, Mas Hendy. Ya, baik. Berapa menit, Pak? 10 menit lagi atau 15? 15 saja. Kayaknya 15 ya? agak panjang ini. Ya. Baik, Bapak Ibu, breakout room saya mulai sekarang.
Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Pak Martinus ini di room berapa tadi? Saya dengan Pak Ardioto sama Pak Iskandar tadi. Oh, Pak Ardioto ini jagonya loh. Suhunya, Pak. Tadi saya ke roomnya, wah ini kayaknya nggak perlu bimbingan lagi, kayaknya sudah jalan ini. Oke, mungkin sudah sampai mana Pak Ardioto dan tim mengerjakan modifikasinya tadi? Boleh diperlihatkan aja, Ya, apapun hasilnya. sebentar. Ini Pak. Oke, bisa di-running. Kelihatan Pak? Oh oke. Kelihatan. Langsung di-running aja Pak, biar Ya, lebih. sebentar. Nah. Sekarang Pak? Nah, oke, sudah kelihatan. Oke, silakan. Nah, stop ya. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi mungkin belum paham dengan maksud dari soal yang saya berikan di PPT tadi, seperti ini ya. Jadi user bisa memasukkan angka berapa yang dimaui. Ya, saya mau masukkan berapa data. Nah, ini dimasukkan ya, yang di atas itu tadi, masukkan jumlah angka atau masukkan jumlah banyaknya data kayak gitu ya. 5. Nah, setelah masukkan angka 5 bisa memasukkan data sebanyak 5 kali atau 5 data. Oke, silakan dilanjut Pak. Ya, data pertama 10, data kedua 5, data ketiga 8. Oke, ya, ini 5 data ini langsung masuk ke dalam variabel array-nya ya. Setelah itu ditampilkan data tadi yang masuk adalah 10, 5, 8, 12, 50. Ya. Ini berarti sudah masuk ke dalam variabel array. Kemudian masukkan kuncinya. Mau angka berapa sih yang mau dicari? Silakan dimasukkan aja. Enter. Nah, setelah dimasukkan kuncinya, maka akan muncul angka yang dicari berapa? Oh, 12. Betul. Statusnya ditemukan. Ya, oke, memang ada di sini ya angka 12. Posisinya ke berapa? Keempat. Oke, 1, 2, 3, 4. Betul. Oke. Jadi seperti ini model yang saya inginkan seperti yang di PPT tadi. Jadi berapa angka yang ingin dimasukkan, kemudian memasukkan datanya satu persatu sesuai dengan jumlah data yang diinginkan, kemudian menampilkan semua atau keseluruhan dari inputan yang sudah dilakukan tadi, kemudian masukkan kuncinya, lihat hasilnya. Nah, oke, jadi ini Pak Ardioto kayaknya sudah benar ya programnya. Mungkin bisa dibantu menjelaskan per ini Pak programnya Pak. Jangan ditutup dulu ini hasilnya. Nah, kita kembali ke codingnya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Dari atas Pak. Kelihatan Pak? Ya, kelihatan. Iya. Sebenarnya modifikasinya terjadi pada yang pertama adalah variabel array. Ya, tadi kita buang dulu aja karena kalau sebelumnya itu sudah ditentukan saat mendeklarasikan variabel, maka untuk perubahannya kita cukup mendeklarasikan dengan jumlahnya indeksnya nanti berapa gitu. Ini sebenarnya konsep input datanya masih sama seperti pada materi sorting, ya. Jadi kita menggunakan variabel n di sini, menambahkan variabel n untuk menentukan jumlah deret angkanya nanti. Nah, karena sebagai nilai pembatas pada perulangan. Jadi nanti jumlah angkanya yang dimasukkan berapa kali itu berdasarkan nilai n. Nah, jadi di sini nilainya diinputkan melalui perintah in, ya. Jadi nanti apa yang kita ketikkan akan masuk ke dalam variabel array a. Jadi ketika i-nya 0 ya, maka nanti a indeksnya 0 untuk angka pertama. Kemudian berikutnya untuk perulangan yang kedua, ini sebenarnya hanya untuk menampilkan nilai yang tadi sudah kita inputkan.
Nah, kemudian di perintah berikutnya yang nanti ditampung ke dalam variabel C ini adalah nilai kunci, ya. Jadi nilai yang akan dicari seperti itu. Nah, proses pencariannya kita menggunakan nilai I sebagai indeks, ya, indeks dari array, karena array itu dimulai dari indeks ke 0, maka nilai I-nya akan dimulai dari nilai 0. Sedangkan posisi juga sama, akan dimulai dari posisi ke 0. Nah, kemudian proses pencariannya sebenarnya berada pada perintah perulangan while. Jadi while ini akan terus berjalan selama nilai I-nya masih kurang dari 19. Ya sebenarnya ini boleh diganti sih sebenarnya sesuai dengan nilai N. Nah, mungkin nanti seperti ini boleh. Nah, karena modifikasi. sebaiknya gitu Pak ya. Karena tadi yang atas sudah diganti dengan N, mungkin biar lebih apa ya, sesuai lah. Biar sesuai diganti dengan N juga. Oke Pak, lanjut. Dan nilai dari array indeks ke I itu tidak sama dengan nilai C-nya. Jadi tidak sesuai dengan nilai Q-nya. Jadi misalnya saya mencari 8, maka selama while ini dijalankan, atau dia akan terus berjalan selama nilai array A indeks ke I-nya tidak sama dengan nilai yang kita cari. Intinya seperti itu. Nah, nilai I-nya akan terus bertambah 1. Nah, ini nanti kalau perulangannya sudah selesai, nah nanti akan ada penentuan hasil, ya. Jadi kalau misalkan A indeks ke I-nya tidak sama dengan C, gitu ya. Jadi kan kalau ketemu pasti akan berhenti. Tapi kalau belum ketemu kan dia terus berjalan. Intinya seperti itu. Jadi while ini akan terus berjalan apabila tidak ketemu. Dan selama nilainya masih kurang dari nilai N. Nah, kalau logikanya seperti ini. Kalau misalkan ketemu dia akan pasti berhenti dan nilai I-nya terakhir di nilai berapa. Intinya seperti itu. Nah, jadi nanti menentukannya berdasarkan if ini nanti. Jadi kalau I-nya itu sampai nilai maksimal yang jelas, dia pasti tidak akan sama dengan nilai C. Atau tidak sama dengan kunci yang dicari tadi. Jadi nanti akan menampilkan status tidak ditemukan. Tetapi kalau sama gitu ya, berarti kan ada else, maka posisi ini akan kita coba assign ulang. Jadi maksudnya diisi nilainya dengan nilai yang baru, yaitu indeks ke I plus 1. Kenapa harus di plus 1? Karena array itu indeksnya dimulai dari ke 0. Jadi misalkan contoh, saya mencari angka 10. Kalau array, maka 10 ini posisinya indeks ketiga. Tapi kalau kita ingin posisinya itu 4, maka I-nya harus ditambah 1. Seperti itu. Sehingga di sini ada perintah, yaitu variabel posisi sama dengan I plus 1. Nah, kemudian nanti kita tinggal tampilkan nilai yang dicari tadi adalah berdasarkan variabel C, kemudian statusnya berarti ditemukan, posisinya yaitu tadi. Nah, mungkin ini, tadi belum sempat dirubah. Ini bisa diganti dengan variabel posisi. Oke. Seperti itu Pak Insinyur, mohon maaf jika ada kesalahan. Sudah detail sekali penjelasannya, bagus Pak. Jadi dari program yang dimodifikasi oleh Pak Ardioto dan tim ini sesuai dengan apa yang tadi di soal di PPT tadi. Ya, mungkin teman-teman balik ke atas dulu Pak. Oke. Jadi teman-teman tadi memang dari beberapa room memang ada yang tidak bisa praktek, ada yang praktek tapi belum jelas. Ya. Oke, nanti contoh program ini bisa saya share melalui Mas Hendy nanti ya. Jadi programnya saya bisa bantu share nanti biar bisa dipelajari. Kayak tadi contohnya A40. Nah, ini tadi kan dari room 3 tadi bingung. Ini harus bagaimana Pak? Dikurangi atau dihilangkan? Ternyata belum paham. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi kita perlahan. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardioto juga bahwa modifikasi dari yang sebelumnya itu adalah model statis, angka-angkanya sudah masuk ke dalam program,
dari deret angka yang ada dalam array itu sudah ada di dalam program. Yang saya minta tadi, user bisa memasukkan sendiri. Nah, ketika user masukkan sendiri, maka kita buat array-nya kosong dulu. Nah, ini buat array kosong ya gini, A dalam kurung 40, titik koma, udah itu array kosong. Artinya kita membuat tempat sebanyak 40, tapi belum diisi. Ngisinya kapan? Nah, isinya ada di bawah ini. Pada saat masukkan jumlah angka ini adalah menentukan posisi akhir ya, atau perulangan terakhir. Atau kalau di sini 40 boleh 40 atau N, terserah ya, boleh. Jadi kalau walaupun di sini 40 boleh aja, cuma di sini 10 juga nggak apa-apa ya. Atau di sini 20 juga boleh. N ini ya membuat kita fleksibel mau memasukkan angka berapa, gitu ya. Nah, nanti ini variabel variabel array A40 ini kita berikan nilainya pada saat ini masukkan angka ke ini, kita masukkan satu persatu, kita sifatnya bisa lebih fleksibel ya. Kita mau masukkan angka berapa aja bisa, atau dinamis ya. Kita mau masukkan angka 1, 2, 3 urut juga boleh, enggak urut juga boleh, angka yang besar-besar juga boleh. Setiap kali kita running programnya, kita bisa memasukkan angka yang berbeda. Nah, itu yang saya minta tadi. Oke. Programnya sudah bagus, nanti akan saya bantu share ke Google Classroom ya, atau nanti ke grup WA, terserah, nanti bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain. Ada pertanyaan dulu sebelum kita berlanjut ke yang satunya lagi, ke binary. Waktunya jalan terus nih. Kita lanjut dulu aja ya. Nah, waktunya tinggal sedikit ya. Saya share screen lagi, lanjutan. Nah, ini sebenarnya tadi ada tanya-tanya kayak gini maksudnya, tapi kayaknya waktunya nggak nutup. Oke, mungkin nanti bisa di screenshot. Nah, nanti bisa dijawab sendiri-sendiri ya. Oke, saya lanjut aja ke pencarian biner. Pencarian biner, ya syaratnya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk pencarian biner kondisi sebaiknya data sudah dalam keadaan yang urut. Kalau belum urut Pak, ya diurutkan dulu. Nah, kenapa kok harus diurutkan? Biar optimal hasilnya. Kalau nggak urut, apakah nggak bisa jalan programnya? Bisa jalan, cuman hasilnya nggak optimal. Bisa saja datanya ada tapi nggak ketemu. Ya. Apabila data belum dalam keadaan urut, pencarian biner tidak bisa optimal. Ya. Jika belum terurut, sebaiknya harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, algoritma binary search ini sebenarnya memang lebih cepat dari sisi pencariannya dibandingkan dengan sekuensial. Kenapa demikian? Karena pencarian ini tidak semua dibandingkan, tapi dibagi dua. Nah, contohnya kayak ini ya. Di buku ini, misalkan aja ini buku ini adalah buku cetak, kita mencari satu halaman lah, contohnya ya. Kita mau mencari halaman 67, misalkan gitu ya. Pada saat kita mau mencari halaman 67, maka kita membukanya pasti nggak dari halaman 1 gitu ya. Biasanya kita akan membuka langsung di tengah-tengah gitu ya. Kalau misalkan halamannya ada 100 atau 150, kita bukanya di tengah-tengah dulu. Buka tengah. Kemudian kita lihat pada saat kita buka tengah itu halaman berapa? Oh, ternyata ketika dibuka tengah halamannya 75. Nah, setelah kita tahu halaman 75, berarti halaman 76 dan sampai 150 kita cari nggak? Pasti nggak dicari kan ya? Karena mungkin nggak ada di situ, halaman 67 nggak ada di situ. Ya. Jadi halaman 76 sampai 150 ya sudah abaikan saja. Yang kita cari adalah yang halaman 75 ke bawah, karena 67 ada di situ. Gitu ya. Jadi kenapa kok harus urut? Karena seperti itu. Kita harus buka kita batasi atau dibagi dua dulu. Dari yang kita buka itu halaman berapa? Yang tidak sesuai kita buang, kita tinggal cari yang separuhnya lagi. Nah, gitu yang. Jadi model algoritmanya kayak gitu.
Prinsip dari proses pencarian biner dapat dijelaskan sebagai berikut. Mula-mula ambil posisi 0 dan posisi akhir n-1. Nah, kita di sini menentukan posisi tengah dulu. Ya, posisi tengah itu cara mengambilnya kayak gini. Posisi awal atau 0 ini ditambah dengan posisi akhir atau ini dan dibagi 2. Ya, contoh aja misalnya saya punya 10 data. Nah, 10 data berarti indeks dari 0 sampai dengan 9. Nah, kalau mau mencari tengahnya berarti 0 ditambah 9 dibagi 2. Nah, kita pakai integer aja, yang pecahan kita hilangkan. Berarti di sini ada 4. Berarti posisi tengah ada di indeks yang keempat. Itu. Ya. Jadi nomor 1 itu seperti itu. Nomor 2. Kemudian dari data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Oke. Setelah kita ketemu data tengah, angkanya berapa, kita bandingkan lebih kecil atau lebih besar. Nah, gitu ya. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali, tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah -1. Nah, ketika angkanya itu lebih kecil, ya dari, anggap aja ini ada indeks 4, indeks 5, 6, dan seterusnya. Ini indeks ketiga, 2, 1, dan seterusnya. Ketika datanya itu ada lebih kecil daripada angka yang ada di indeks 4, maka berikutnya ini dihilangkan atau diabaikan. Kita nyarinya di sini, yaitu tengah -1. Berarti mulai dari sini kita mencarinya. Tetapi jika lebih besar, maka posisi tengah ini awal ini ditambah 1, jadi di sini. Ya, jadi patokannya di situ. Ketika data di tengah itu ternyata lebih kecil, maka yang ini diabaikan. Kita cari yang sebelah sini, sebelah kiri. Tapi kalau lebih besar, yang kiri kita abaikan, kita cari yang sebelah kanan. Adanya gitu ya. Demikian seterusnya sampai data tengah sama dengan data yang dicari. Nah, ini ilustrasinya ya. Kita punya data seperti ini, 9 angka, 9 indeks 0 sampai 9, maaf. Nah, 10 ya, 10 data ada indeks 0 sampai dengan 9. Ya. Misalkan kita mau mencari angka 17. Kita cari angka 17. Kita nggak tahu, anggap aja kita nggak tahu di mana sih angka 17. Yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai tengah. Ya, nilai tengah tadi rumusnya ya. Sekarang 10 tadi ya, 0 tambah 9, kemudian dibagi 2, hasilnya 4. Maka disinilah di tengahnya. Ya. Oke, dari tengah yaitu indeks yang 4, nilainya 15. Disamakan atau dibandingkan dengan data yang dicari. Apakah 17 sama dengan 15? Jawabannya tidak. Ya. Karena tidak, atau karena 17 itu ternyata lebih besar daripada 15, maka yang di sini diabaikan. Ya, sini diabaikan. Kita nyarinya ke sebelah sini. Ya. Bandingkan data tengah tadi ya, sudah kita bandingkan. Karena 17 lebih besar daripada 15, berarti proses dilanjutkan, tetapi kali ini posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah plus 1. Nah, yang tadi tengah, kita pindah ke sini jadinya. Tengah plus 1. Nah, sekarang data tengah data awalnya di sini. Yaitu indeks 5 sampai dengan 9 yang kita cari. Ya. Berarti kita cari data tengahnya lagi. Gimana caranya? Ya, berarti awal 5 ditambah 9 dibagi 2. Berapa? Ya, 5 tambah 9 bagi 2 sama dengan 7. 5 tambah ini 16 bagi 2. Yang paling dekat adalah 7 itu ya. Oke, berarti di sini sekarang tengahnya. Ya, ini awal tadi sudah berubah, yang ini tadi sudah kita nggak cari lagi, sudah karena nggak sesuai. Kemudian data tengah kita bandingkan. Ya. Bandingkan data tengah yang baru yaitu angka 23 ini dengan yang kita cari yaitu 17. Oh, ternyata nggak sama dan ternyata 17 lebih kecil daripada 23. Nah, karena lebih kecil, maka yang ini kita abaikan. Kita nggak cari lagi ke sini. Kita nyarinya sebelah sini.
sampai sini. Ya. Oke, begitu. Karena 17 lebih kecil daripada 23, proses dilanjutkan, tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah min 1. Nah, sekarang kita pindah ke sini tengahnya. Akhirnya pindah ke sini. Yaitu indeks yang ke-6. Ya. Tentukan data tengah yang baru dengan rumus 5 ditambah 6. Jadi karena ini awalnya 5, terus akhirnya 6, jadi 5 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti data tengah yang baru adalah data ke-5 ini, yaitu angka 17. Bandingkan data tengah dengan angka yang dicari, yaitu 17. Nah, karena sama, maka data dianggap ketemu. Ya, karena sama 17 dengan 17, berarti ketemu. Di indeks keberapa? Indeks ke-5. Pencarian biner ini akan berakhir jika data ditemukan atau posisi awal lebih besar daripada posisi akhir. Nah, ini bisa juga ketika nggak ada datanya, maka posisi awal dan posisi tengah ini bisa bertukar. Nah, yang seharusnya posisi awal itu ada di sebelah kiri dan akhir itu ada di sebelah kanan, karena data nggak ditemukan, maka lama-kelamaan akan berpindah posisi. Sehingga nilai awal lebih di kanan, nilai akhirnya ada di sebelah kiri. Dan itu tidak diperbolehkan, artinya ketika sudah seperti itu kondisinya, maka pencarian harus dihentikan dan dianggap memang tidak ketemu datanya. Ya. Jika posisi sudah lebih besar daripada posisi akhir, berarti data tidak ditemukan. Ketika awalnya itu ada di sebelah kanan, indeksnya ada di lebih besar daripada akhir, maka dianggap berhenti dan tidak ditemukan. Nah, ini model pencarian ketika kita tidak menemukan datanya. Ya, misalkan kita cari 16, jadi 16 kan nggak ada di sini. Ya. Prosesnya memang sama kayak tadi, mulai dari data tengah dulu, dibandingkan, 16 ternyata ada di sebelah kanannya 15. Berarti ini kita abaikan, ya. Kemudian 4 ditambah 9 dibagi 2, ketemunya tadi 7. Balik lagi. 7 ternyata lebih kecil 16 itu daripada 23. Nah, maka yang dicari sebelah sini, yang ini diabaikan lagi. Cari data tengah lagi. Ya. 5 ya tadi. 5 ditambah 7 12. 12 ditambah 12 dibagi 2. Maaf tadi, ya. Oke, di sini proses hampir sama dengan pencarian data 17. Tetapi setelah posisi awal 5 dan posisi akhir 6, data ditemukan dan 16 lebih kecil daripada 17. Maka posisi akhir menjadi posisi tengah, yaitu min 1. Posisi tengah min 1 atau posisi 4. Sedangkan posisi awal yaitu 5. Nah, nanti ketika dicari, ini 17, ternyata lebih kecil daripada yang dicari, ya, 16 yang dicari, itu 17 dari sebelah sini lagi. Sehingga data tengahnya akan terlampaui. Ya, terlampaui di sini, data tengah 4, kemudian, akhir menjadi 4, data awal jadi 5. Nah, karena awalnya lebih besar, maka ini dianggap berhenti dan data tidak ditemukan. Oke, ini lebih jelasnya seperti ini untuk detail per langkah-langkahnya. Oke, nanti ini dari L, R, kemudian dibagi 2 kayak gini ya. Sama kayak tadi. Ini adalah contoh programnya. Oke, nanti bisa dicoba sendiri ya, karena waktunya mepet. Oke, silakan nanti dicoba sendiri bagi Bapak Ibu yang tadi belum sempat mencoba, mungkin bisa dicoba juga yang program ini. Nah, program ini menggunakan binary search. Oke, saya jelaskan aja dulu langsung.
Mohon maaf agak telat ini selesainya. Ya, ini sama kayak tadi. Ini adalah angka yang sudah dimasukkan ke dalam variabel array ini. Ini adalah data yang dicari. Ya, sudah urut. Tar ini adalah target. Data array-nya akan ditampilkan sesuai dengan ini. Menggunakan ini ya, perintah for dan cout A yang ke I, R yang ke I. Masukkan data yang dicari. Nah, ini adalah untuk memasukkan kuncinya. Mau nyari angka berapa? Ya, akan dimasukkan dalam variabel target. Integer awal 0, akhir 10. Nah, ini memberikan nilai awal dan akhir. Kemudian menentukan data tengah. Dengan rumus awal ditambah akhir dibagi 2. Ini berarti harusnya 11 data ya. Ini harusnya dari 0 sampai dengan 9. Ya. Oke, ini mungkin bisa diperbaiki nanti. Oke, if tar atau target lebih besar daripada data tengah, nah, maka ini yang terjadi. Awal sama dengan tengah plus 1. Ya, kalau data targetnya lebih besar daripada data tengah, maka nilai awalnya dipindah ke data tengah ditambah 1. Tapi jika targetnya lebih kecil daripada data tengah, maka nilai akhir yang dikurangi atau dipindah dari data tengah dikurangi 1. Jika tidak, awal sama dengan akhir plus 1. Ya, jadi awal adalah akhir plus 1. Ini mungkin ketika nanti sudah tidak ditemukan gitu ya. Jika targetnya, if target sama dengan data tengah, ya, target sama dengan data tengah, maka keluarkan ini, data ditemukan pada indeks ke tengah. Jika tidak, jadi ketika target tidak sama dengan data tengah, sampai dengan data terakhir, atau indeks dari awal dan akhirnya sudah tidak sesuai, awalnya lebih besar daripada akhirnya, maka dikeluarkan ini, data tidak ketemu, dan pencarian selesai. Oke, mungkin itu kita nggak bisa breakout room lagi karena sudah waktunya sudah lewat. Mungkin nanti bisa tanya-tanya melalui WA atau bisa langsung ke WA saya juga nggak apa-apa. Saya kira di grup juga sudah ada nomor saya ya. Kalau memang ada yang belum jelas dengan apa yang tadi saya sampaikan, atau mungkin pada saat mencoba programnya nggak selesai atau mungkin nggak berhasil. Nah, kemarin ada yang bertanya, boleh silakan, nanti akan saya bantu menjawab atau memberikan bantuan agar program yang dicoba bisa berjalan. Oke, seperti itu. Mungkin sebelum saya akhiri, kalau ada mau bertanya dulu, saya beri kesempatan. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Kita masih ketemu lagi. Pak Paskah, mau bertanya? Suaranya kurang jelas, Pak. Mohon maaf, suaranya kok. Teman-teman lain dengar suaranya kayak robot gitu Pak ya? Iya, nggak jelas. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung WA saya aja ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan tadi ya saya bisa disampaikan melalui WA, itu di grup atau WA pribadi saya langsung, nggak apa-apa. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Hendy. Terima kasih. Terasa sudah 9 kurang Pak ya. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga ilmu malam ini dapat diserap dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua.
Bapak Ibu jangan lupa mengisi review untuk perkuliahan malam ini Bapak ya. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan. Kami tutup perkuliahan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jainal. Terima kasih Mas Hendy. Terima kasih. Terima kasih Pak Jenal, terima kasih Pak Effendi.